untuk dipimpin. Sikap tertib. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Azza wa Jalla. Dengan kudrat dan iradatnya, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran PABP. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'i tabi'in, sampai kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, saya akan memeriksa kehadiran dulu. Setelah saya melihat agenda di hari ini, alhamdulillah siswa-siswi kelas 11 IPA 3 semuanya dapat hadir dan bisa mengikuti pelajaran PABP. Selamat pagi. Semangat pagi. 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 Siang. Sore. Malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ada Pak? Baik, silakan Saudara Salman. Materi minggu lalu yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Kaitannya dengan materi sekarang? Kaitannya dengan materi hari ini yaitu sama-sama perlu kifayah. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Takziah dan ziarah kubur. Saya kasih dulu motivasi tentang takziah. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati. Manfaat dari ziarah kubur antara lain mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati. Submateri dari penyelenggaraan jenazah yang ketiga yaitu takziah dan ziarah kubur. Tujuan pembelajaran dengan menggali berbagai informasi dari berbagai sumber dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat satu, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. KD-nya atau kompetensi dasarnya KD 3.7 tentang menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Langkah-langkah pembelajaran kita menggunakan kegiatan pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning. Langkah-langkah yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik.
Baik. Nah, kira-kira menurut pendapat kelompok 1, gambar ini sesuai dengan syariat? Sesuai. Kelompok 4 sesuai. Baik, semuanya menjawab sesuai. Nah, nanti dengan model PBL kita akan mengetahui jawabannya sesuai dengan prosedur model PBL. Nah, sekarang saya akan membagikan kelompok. Ini adalah kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Selanjutnya, untuk membantu investigasi mandiri atau kelompok, saya akan tampilkan video yang berkaitan dengan materi. Yang pertama yaitu tentang takziah. Silakan diperhatikan, disimak. Selanjutnya yang ketiga, tidak banyak berbicara. Dalam suasana duka, orang yang sedang tertimpa musibah kematian biasanya cenderung diam dan tidak ingin diajak berbicara. Nah, itu adalah tata cara bertakziah. Sekarang silakan disimak, perhatikan bagaimana tata cara ziarah kubur. Sebab hal ini sama saja tidak menghormati perasaannya. Dari keempat adat tersebut, hendaknya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bertakziah kepada orang lain, baik orang tersebut masih kerabat dekat, tetangga, ataupun sekedar teman. Hal yang harus selalu diingat adalah bahwa takziah identik dengan ikut berduka. Kelompok yang akan presentasi, silakan linknya di searching. Kemudian hasil LKPD-nya sudah dikembangkan. Nah, selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang takziah dan ziarah kubur. Untuk jawaban yang pertama, pada gambar tersebut sesuai karena dalam gambar tersebut cara berpakaian tertutup dan sopan. Terdapat muadzin laki-laki dan muadzin perempuan. Juga suasananya berkabut, penampakan rasa duka, tidak banyak berbicara dan tidak mengumbar itu. Simak dan perhatikan video di bawah ini. Setelah menyaksikan video tersebut, bacalah literatur tentang takziah, kemudian simpulkan ketentuan dan tata cara takziah sesuai syariat Islam. 5. Jangan bertindak berlebihan. 6. Memposisikan diri ke arah kiblat. Adapun hikmah dari ziarah kubur adalah kita dapat mengingat kematian, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sikap keduniawian. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak, bekal mental, melembutkan hati, mengingatkan kita kepada kematian agar tidak sombong. Mengingatkan juga bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Untuk itu ada pertanyaan. Baik, silakan bertanya dari kelompok 2. Silakan
sebutkan namanya dan pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh kelompok 1. Nama saya Mia Astuti. Apa hukum menaburi bunga pada saat berziarah kubur? Terima kasih. Ia menjawab, diyakini kembang-kembang itu apalagi jika masih segar akan bertasbih kepada Allah, yang tasbihnya bisa meringankan siksa mayat di dalam kubur tersebut. Oke, baik, terima kasih. Kasih plus untuk kelompok 1. Sudah presentasikan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ziarah kubur dan takziah. Untuk pertanyaan pertama, di sini ada gambar. Apakah gambar tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang berziarah. Bisa lebih Menurut kami, cahayanya bisa. gambar Sebelum kami tutup, apakah ada dari kelompok lain yang mau bertanya atau berpendapat? Silakan yang bertanya. Oke, silakan berdiri. Sebutkan namanya. Kemudian soalnya apa? Atau pertanyaannya apa? Assalamualaikum, saya Jessica Amalia. Izin bertanya, apa tujuan dari takziah? Tujuan dari takziah adalah sebagai berikut: memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan, atau dalam kata lain memberikan semangat. Yang kedua, menemani. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempelkan hasil pengembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis tentang materi tentang kajian dan berziarah kubur. Dalam pertanyaan pertama, ada 2 gambar, yaitu apakah praktek ziarah seperti gambar tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Jawabannya iya, karena dalam gambar tersebut sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak banyak bicara dan mengumbar senyum, dan cara berpakaian yang tidak berlebihan, serta adanya muadzin dan muadziat yang menghadiri ziarah di dalam. Sebelum diakhiri, adakah yang ingin bertanya? Baik, silakan untuk bertanya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Kiasa. Izin bertanya, Bagaimana hadis yang menerangkan tentang ziarah kubur? Pertanyaan akan dijawab oleh anggota kami. Jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qadbuntu nahaitukum al-jihad al-jihad fil qudus faqad udina muhammadin fi jihad wa fi qadsihi wa fa innaha ila qadrul akhirah. Artinya, sungguh dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ini telah diizinkan bagi Muhammad untuk berziarah ke kubur ibunya. Maka berziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akan akhirat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus semuanya. Bagus. Nah, geser.
jawaban dari pertanyaan tadi mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut dan dapat mengingatkan akan kematian. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebutkan nama dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamida, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana etika seseorang pada saat bertanya? Oke, terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah bertanya. Izin menjawab, ada etika orang saat bertaziah antara lain 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dengan lunas. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, oke, sebagai penguatan ini Quran surat Al-Imran sebagai penutup refleksi. Apakah submateri tentang takziah dan ziarah kubur ini bermanfaat? Alhamdulillah. Sudahkah semuanya memahami makna takziah dan ziarah kubur? Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran di hari ini mendapatkan keberkahan baik dunia maupun akhirat. Amin. Nah, tadi semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah melakukan presentasi hasil diskusi LKPD yang telah dikerjakan. Alhamdulillah semuanya hasilnya bagus. Alhamdulillah semuanya hasilnya memuaskan. Bahkan bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan LKPD-nya, jadi bisa ditempelkan dan bisa nanti dibaca-baca lagi kalau nanti ada yang lupa. Baik, selanjutnya untuk tugasnya, untuk tugas silakan lakukan ziarah kubur, ya, silakan lakukan ziarah kubur ke makam yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian lakukan bagaimana tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu divideokan. Nah, hasil videonya nanti kirimkan di WA group yang telah kita buat, ya. Paham ya tugasnya? Alhamdulillah. Di materi berikutnya setelah kita mempelajari penyelenggaraan jenazah dari sub pertama, sub kedua, sub ketiga ini tentang takziah dan ziarah kubur. Nanti minggu depan kita akan masuk pada materi saling menasihati dalam Islam. Nah, silakan dari sekarang dibuka-buka materinya, dipersiapkan supaya nanti ketika pembelajaran dilaksanakan itu kita lebih memahami lagi. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kegiatan pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tertib. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.